Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nurmanaal dengan NIM 0120210002. Dalam video kali ini saya ingin menceritakan kembali tentang tayangan video yang sudah saya tonton berkenaan dengan tugas karya kompetensi. Dalam video yang saya tonton berkaitan dengan kesendirian ini, dalam videonya kesendirian ini tidak selalu diartikan dengan kita mengisolasi diri kita dari orang lain gitu. Namun kesendirian dalam video ini merupakan kondisi di mana pikiran kita itu bisa terbebas dari apapun yang sedang kita pikirkan gitu. Kesendirian di sini juga sangat penting untuk pribadi setiap manusia karena dengan kesendirian tersebut kita juga bisa menjernihkan pikiran kita. Kita juga bisa memahami apa sih yang kita inginkan, apa yang kita pengenin gitu. Kita juga bisa mengenal lebih dalam lagi tentang diri kita sendiri. Kesendirian juga tidak mungkin bisa tercapai dalam tempat sunyi sekalipun jika pikiran kita itu masih memikirkan apapun yang sedang kita pikirin gitu. Salah satunya dengan melihat gadget yang kita miliki gitu. Kita ketahui juga bahwa gadget ini banyak sekali kelebihan-kelebihan di dalamnya. Karena gadget ini juga dapat memberikan informasi-informasi apapun yang kita butuhkan gitu. Namun di sisi kelebihan tersebut, gadget ini memiliki kekurangan-kekurangan yang bisa mempengaruhi kita gitu. Kita bisa dengan melihat gadget kita itu bisa menambah pikiran kita menjadi terbebani gitu atau apapun itu. Nah, pikiran kita juga bisa menjadi stres dan ramai gitu. Maka dari itu kita ini harus bisa mencoba untuk lebih menjauhi gadget gitu. Luangkan waktu kita untuk me time, untuk bisa mengenal lebih dalam lagi tentang diri kita, tentang apapun yang kita pengenin, apapun yang kita inginkan gitu. Kita juga bisa tahu dengan me time ini, kita bisa tahu gitu apa yang lagi kita butuhin. Kita juga bisa mendapatkan solusi-solusi terbaik dari apapun masalah yang sedang kita hadapi gitu. Terus juga pikiran juga dengan cara tersebut pikiran kita itu akan menjadi lebih jernih, perasaan kita juga akan menjadi lebih lega gitu. Selain me time, kita juga bisa meluapkan emosi kita dengan cara menulis di buku harian, di buku diary kita. Dengan begitu perasaan kita juga akan menjadi semakin lega gitu. Kita juga bisa meluangkan waktu kita untuk tidak mengecek atau membuka gadget kita gitu, dengan mengganti kegiatan-kegiatan sesuai dengan hobi kita, passion kita gitu. Semisal menggambar, membuat Lego, atau ya menjalankan hobi-hobi kita lah gitu. Dijamin pikiran kita juga akan bisa lebih tenang, lebih damai. Dan orang muslim sendiri menerapkan itu, kita bisa gitu memperbanyak ibadah kita gitu, perbanyak sholawat, zikir. Kita juga dengan hal tersebut kita akan bisa menjadi manusia yang lebih tenang, lebih damai hidupnya gitu. Sekian video dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Rizky Sapira dengan NIM 0120210006. Di sini saya akan menceritakan kembali video yang sudah saya tonton dengan judul Menyederhanakan Hidup. Video tersebut menceritakan tentang menyederhanakan hidup, maka menyederhanakan hidup akan terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup dengan penuh kemewahan. Dengan mengonsumsi lebih sedikit, maka menjadi hemat uang, energi, dan juga waktu. Karena dalam hidup itu kita butuh banyak ruang dan kita butuh banyak ruang fisik ataupun ruang mental. Maka punya sedikit barang berarti lebih sedikit yang harus diurus, sehingga banyak waktu untuk hal-hal yang penting dalam hidup. Lebih banyak waktu lagi untuk orang-orang yang kita cintai dan juga banyak peluang yang akan kita ambil. Karena dengan menyederhanakan hidup, selain hidup
selain punya hidup lebih banyak ruang dan energi, semakin banyak juga ruang semakin bebas untuk menikmati hal-hal dalam hidup ini. Nah, saya akan memberikan tips menyederhanakan hidup ala psikologi. Nah, yang pertama, rapikan rumah karena lingkungan dapat mempengaruhi perasaan seseorang. Ruang yang bersih dapat berpengaruh positif pada kondisi mental dan juga memudahkan kita merasa lebih energik dan produktif. Dan yang kedua itu singkirkan kebiasaan mental yang negatif, mental yang merusak diri kita. Ganti kebiasaan berpikir kita dengan yang lebih sehat, seperti tanamkan rasa syukur pada diri sendiri, self talk pada diri sendiri, atau diskusi dengan diri sendiri. Nah, tips yang ketiga, singkirkan orang-orang yang beracun, yang merugikan dalam hidup kita gitu. Belajar mengatakan tidak dan menetapkan batasan yang lebih sehat itu penting dalam hidup, karena pilihlah orang yang membuat maju dan selamat tinggal pada mereka yang membuat kita mundur. Yang keempat itu, atur ruang dengan bijak untuk anggaran dan tetapkan tujuan. Buat anggaran dan tujuan yang lebih jelas agar hidup lebih teratur. Dan tips yang kelima, kendalikan atas waktu karena waktu itu sumber daya yang berharga. Itulah tips yang untuk membantu kita lebih disiplin dan menjadwalkan untuk hal-hal yang lebih penting untuk menikmati momen dalam hidup. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai stoikisme. Stoikisme di sini dapat membantu kita menjadi lebih tenang ketika menjalani kehidupan sehari-hari. Pada zaman Yunani kuno, mereka menganggap filosofi ini berguna untuk kehidupan sehari-hari karena mengajarkan cara untuk lebih tenang ketika menghadapi keadaan sulit. Nah, tujuan terpenting dari stoikisme ini adalah penguasaan diri. Orang yang bisa menguasai dirinya sendiri cenderung lebih tenang, tahan mental, dan memiliki emosi yang stabil. Selain itu, dalam stoikisme kita hanya bisa mengendalikan apa yang ada dalam kendali kita. Di luar itu adalah eksternal, di luar kendali kita. Nah, yang dimaksud dengan eksternal ini ada peristiwa, tindakan, perilaku orang lain terhadap diri kita. Ketika kita mengharapkan sesuatu namun tidak sesuai dengan harapan dari orang lain, maka yang akan muncul pada diri kita adalah perasaan kecewa dan frustasi. Maka dari itu, dalam kehidupan seorang stoikisme, mereka memang mempersiapkan yang terbaik, namun mereka juga mempersiapkan diri ketika sesuatu itu tidak terjadi sesuai dengan harapan mereka. Nah, selain itu, orang yang menganut stoikisme ini belajar untuk menciptakan jarak emosi terhadap lingkungan sekitar. Nah, pentingnya untuk menciptakan jarak emosi ini karena dalam hubungan orang yang kita cintai, entah itu teman, entah itu keluarga, atau yang lainnya, bisa pergi kapan saja, entah itu disengaja atau memang yang dipanggil Maha Kuasa. Maka dari itu kita tidak boleh menyia-nyiakan mereka dan menghargai mereka selagi mereka masih ada dalam kehidupan kita. Dan itulah yang penting dari menjaga jarak emosi agar kita tidak terlalu kecewa ketika menghadapi seseorang itu pergi dari kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Puspita Anggreani dengan nomor induk mahasiswa 0120210012. Kali ini saya akan membahas tentang stoikisme. Yang pertama adalah bagaimana sih kita bisa melatih stoikisme. Stoikisme adalah kerangka berpikir hidup yang sangat berguna terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Stoikisme sangat berguna terutama ketika kita sedang menghadapi situasi yang menantang, situasi stres, kecemasan, dan amarah. Stoikisme membantu kita untuk tetap tenang dan terus berpikir jernih untuk menghadapi situasi-situasi yang akan kita hadapi.
untuk mengambil keputusan terbaik, menghindari stres, untuk mengambil keputusan terbaik dan menghindari stres. Hal ini menjadi dasar untuk kita bisa terapi depresi. Stoikisme adalah filosofi praktis yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ialah latih kemalangan. Melatih kemalangan di dalam diri kita akan membantu kita mengurangi rasa cemas. Bayangkan skenario-skenario terburuk di dalam hidup kita akan melatih kecemasan yang ada di dalam diri kita. Dengan cara membayangkan skenario terburuk, kita akan terbiasa ketika skenario buruk itu memang benar terjadi menimpa di dalam hidup kita. Jadi kita sudah siap menghadapi resiko kemalangan yang bisa kita temui kapan saja. Yang kedua adalah dikotomi kendali. Biasakan apa yang bisa Anda ubah dan apa yang bisa Anda pengaruhi. Tidak usah memaksakan hal-hal yang tidak bisa Anda ubah, tidak usah memaksakan hal-hal yang tidak bisa dipengaruhi, karena jika kita memaksakan hal itu semua tidak akan baik untuk diri kita. Yang ketiga adalah melatih persepsi. Memilih untuk tidak tersakiti, maka kita tidak akan tersakiti. Hapuslah hal-hal yang membuat Anda tersakiti, jalanilah hal-hal yang ada, maka itu akan membuat hidup Anda lebih tenang dan lebih jauh dari kata kecemasan. Yang keempat adalah melihat segala sesuatu dengan perspektif luas. Lihatlah segala sesuatu dengan luas, lihatlah segala sesuatu dengan tinggi. Ada pepatah mengatakan, jika kita memandang sesuatu dari atas, maka itu akan merubah penilaian kita. Jika kita memandang segala sesuatu hal dari atas, semuanya akan terlihat kecil. Dan mungkin kita bisa merubah persepsi menjadi hal-hal ini tuh sebenarnya bisa kita kendalikan, bisa kita jalani. Jadi lihatlah segala sesuatu dari perspektif luar. Yang kelima, ingatlah bahwa tidak ada yang kekal di dalam kehidupan. Yang penting bagi seorang pribadi stoikisme adalah hari ini dan sekarang. Yang penting sekarang menjadi orang baik, melakukan hal yang benar, melakukan hal-hal yang jujur dan bermanfaat kepada sesama selagi kita masih hidup. Yang keenam ada memento mori. Ingatlah kematian. Memikirkan kematian akan melahirkan kerendahan hati di dalam diri seseorang dan bisa meredakan kecemasan. Yang ketujuh ada amor fati. Cintai takdirmu. Jangan berharap sesuatu yang berlebihan yang akan merusak takdirmu. Cintai takdirmu dan cintai situasi ini, jangan berusaha mengubahnya. Itulah stoikisme. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.